Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8,03 triliun rupiah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menaksir kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Adapun kerugian negara sebesar lebih dari 8 triliun rupiah dari pengadaan BTS 4G bakti Kementerian Kominfo berasal dari biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung. Ditemukan pula indikasi dugaan penggelembungan harga atau markup serta pembayaran BTS yang ternyata belum terbangun. Selain Menkominfo Johnny G. Plate, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 5 tersangka lainnya. Tersangka Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitage Media Sinergi. Irwan diduga bermufakat bersama Direktur Utama Bakti Kominfo sehingga jadi pemenang proyek. Sebelumnya, ada Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rekayasa lelang proyek Menara BTS. Lalu ada 3 tersangka lain, Gelombang Menak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali, Akun Direktur PT Huawei Tech Investment, dan ada Yohan Suryanto, tenaga ahli utama Human Development Campus UI tahun 2020 yang diduga membuat riset fiktif terkait proyek BTS 4G. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung memeriksa Plate sebanyak 2 kali sebagai saksi. Penyidik Kejaksaan Agung juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk menggeledah kendaraan dan rumah Plate. Baik Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, sampai DPRD, Partai Nasdem seluruh Indonesia. Kami dalam suasana penuh keprihatinan, kesedihan, yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutup ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Dan kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani di depan saya, ada kesedihan, keperintahan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai, tapi hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Sven Plato. Saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka telah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Kita sudah pernah berbeda. Dari komitmen awal partai didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan. Ini menegakkan prinsip-prinsip hukum yang keadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita harus menghormati proses hukum yang ada. Ya. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. PLT-nya Pak Menko Polhukam. PLT-nya Pak Menko Polhukam. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Menko Polhukam yang kini menjabat PLT Menteri Kominfo Mahfud MD, menyatakan saat ini pihaknya mengupayakan untuk melanjutkan proyek BTS yang terpaksa mandek karena kasus mega korupsi. Proyek sekitar 10 triliun rupiah tersebut diduga menjadi objek bancakan korupsi dengan nilai fantastis yaitu sekitar 8 triliun rupiah oleh mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan kawan-kawan. Menurut Mahfud, proyek tersebut adalah multi-years dan sudah berlangsung 14 tahun. Kalau tidak diteruskan rugi, kata Mahfud MD usai memimpin rapat perdana dengan para pejabat internal Kementerian Kominfo di kantor Kemenkominfo Jakarta, Senin, 22 Maret 2023. Johnny Plate ya. Pak Johnny Plate itu gimana? Tidak apa-apa, hukum harus berjalan. Jadi penanganan Johnny Plate itu sudah sesuai hukum. Karena sebenarnya ini sudah diteliti berulang-ulang, kan?
sudah agak lama kan isunya, tapi agak terlambat karena ini diulang-ulang karena ini beririsan dengan politik. Nanti kalau ditinggal dibilang bahwa ini tinggalan politik, ini karena punya masalah politik. Saya bilang hati-hati. Tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda. Karena kalau menunda penetapan tersangka itu salah juga secara hukum. Bisa dituding loh. Anda kalau menunda sudah memenuhi syarat, berarti Anda menghalang-halangi penegakan hukum. Itu salah juga hukumnya. Oleh sebab itu saya katakan hati-hati, ini ada unsur politiknya beririsan. Tetapi kalau hukum sudah menyatakan ada buktinya, 2 alat bukti cukup, dan Anda yakin di bawah pengadilan bisa membuktikan, segera saja tersangka. Ya sebenarnya sudah agak tertunda 1 atau 2 minggu karena diteliti lagi agar tidak salah, agar tidak menjadi isu politik. Mahfud menyatakan hal tersebut atas pertanyaan wartawan tentang mandeknya proyek BTS untuk wilayah terpencil dan terluar. Apakah proyek itu dilanjutkan? Selain itu, Mahfud menyatakan membuka diri untuk Kejaksaan Agung jika ada keperluan pengembangan penyidikan mega korupsi di Kementerian Kominfo tersebut. Selain itu, Mahfud juga menjelaskan tentang pergantian pejabat eselon I di Kementerian Kominfo. Berikut tayangan videonya. Saudara sekalian, terima kasih. Saya baru saja memimpin rapat pertama dengan para pejabat eselon 1 dengan agenda mendengarkan saja tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing, tentang apa yang akan dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa problemnya. Hanya itu tadi rapat kami koordinasi. Tidak ada informasi yang lebih dari itu. Tadi baru dapat 2 kedirjenan dari 5 pejabat eselon 1 yang diagendakan, baru 2 karena akan diteruskan besok lagi. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya. Dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi years ya, yang sudah berlangsung 14 tahun, dan kalau tidak diteruskan ya rugi. Oleh sebab itu pisahkan, proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan mutakhir. Bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri, sudah menghubungi Kejaksaan Agung. Silahkan aja kalau perlu informasi apa, memeriksa apa dan siapa dari Kominfo, persilahkan agar kasus itu menjadi selesai. Itu aja. Triliun, Pak. Ada apa? Di tahap pertama itu kan informasi yang saya dapatkan adanya penggelontoran dana 10 triliun, Pak, dan kemudian ada 8 unit tower yang diperiksa, Pak. Dan Bapak juga menyebutkan bahwasannya akan ada nanti pemeriksaan juga penyalahgunaan dana sebesar sisa dari 8 tower yang sudah diperiksa, Pak. Itu bagaimana, Pak, kelanjutannya? Itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung kan? Ya, jadi keluar dana 10, sekian T, seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor, ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar, itu tidak jadi urusan kami. Kami mendengar tapi tidak ikut ke hal-hal begitu. Pak, ada pergantian eselon 1 ya, Pak? Dan siapa aja, Pak, yang diganti, Pak? Apa? Pergantian eselon 1 siapa aja, Pak, sosok yang diganti? Pergantian eselon 1 nih, saya tinggal ngelanjutin. Yang mengganti memang Pak Plate, bukan karena ada peristiwa ini lalu diganti.
sudah diusulkan jauh sebelum ini, dan saya tinggal melantik besok jam 11 atau jam 12. Cukup ya saya.